kita bicara tentang gereja. Yang pertama, gereja adalah sebuah tempat. Itu adalah tempat yang kita tuju setiap hari Minggu, di mana kaki kita melangkah. Jika tujuan kita adalah gereja, maka kita semua akan melangkah ke tempat yang sama, untuk kepentingan yang sama. Sekalipun kita berasal dari berbagai tempat yang berbeda-beda. Di gereja, kita menuju Tuhan. Gereja juga adalah sebuah peristiwa. Di sini, gereja bukan hanya dipandang sebagai gedung atau yang kita datangi. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita semua bersatu, memuji, menyembah Tuhan, melayaninya, dan mendengarkan isi hati Tuhan. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita merayakan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, gereja adalah sebuah kelompok yang menggambarkan komunitas. Kata Yunani eklesia untuk gereja pada awalnya berarti sekelompok atau sekumpulan orang. Dalam pengertian ini, gereja bukan sekedar gedung yang kita datangi atau acara yang kita hadiri. Gereja adalah sekelompok orang, lebih khusus lagi komunitas orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang bersatu di dalam sebuah kepentingan sorga. Jadi gereja yang Abuna maksud, bangunan, peristiwa, dan komunitas itu ada di sini. Itulah kita di G2CC, Golden Gate Community Church. Di sini kita semua dipersatukan di dalam satu tujuan, satu ibadah, dan satu komunitas. Oleh karena itu, setiap kali melangkah ke dalam gereja, mari siapkan roh, jiwa, dan tubuhmu untuk terhubung kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama, melupakan dunia dan fokus hanya pada Tuhan. Mencari wajahnya untuk menerima berkat-berkatnya. G2CC adalah kita. Tempat merayakan Kristus melalui penyembahan, pujian, dan hati yang terbuka menerima firman-Nya. Tempat di mana kita semua dapat memberi yang terbaik kepadanya. Tempat mengalami kuasa Tuhan. Tempat berdoa, bersekutu, tempat hidup diberkati, tempat berkumpul lebih dari 2-3 orang di dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Banyak yang datang dan pergi, tetapi bagi yang tertanam, semua itu menjadi bagian. Karena G2CC adalah gereja yang disediakan Tuhan untuk kita bertumbuh dan berakar bersama sehingga menghasilkan buah. Dan ini adalah tempat terbaik untuk mengalami mujizat. Maukah saudara mengalami mujizat itu bersama kami di sini? G2CC is my church, my community, and my family. Selamat datang di rumah, welcome home. Disinilah kita tertanam dan menyerap nutrisi ilahi yang luar biasa. Karena every day, with miracle. Welcome home, G2CC family. Shalom jemaat G2CC dalam Kristus Yesus. Sekali lagi shalom. Hanya karena anugerah Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini. Satu kerinduan kita sama-sama mau bersatu hati. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita mau bawa hidup kita. Persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebagaimana kami ada, kami mau datang menyembah.
merindukan hadirat-Mu Tuhan. Biar saat ini, sebagaimana kami ada di hadapan-Mu, kami bawa hati kami bawa hidup kami, seluruhnya Tuhan, kami mau persembahkan di hadapan-Mu. Ini kami Bapa, ini kami Yesus. Biarlah semakin hari, setiap hari kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Lingkupi kami dengan hadirat. Biar kami mau lebih lagi haus akan keberadaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi bersorak, lebih lagi menyatakan kemuliaan-Mu. Demi nama anak Yesus Kristus yang siap mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama katakan amin, haleluya. Sebelum duduk boleh beli salam ke kiri kanannya, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau nyatakan kebesaran Tuhan, haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yes, layaklah kau dipuji dan disembah, sebab kau sungguh besar dan mulia Tuhan. Mari umat Tuhan, kita sama-sama nyatakan pujian ini. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Katakan kau terbesar. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Yes, kami mau bertepuk tangan, kami mau bersorak-sorai untuk merayakan kemuliaan-Mu. Lebih lagi katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Kami angkat tangan kami, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Katakan, mari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Say, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, biarlah semua memujimu. Sama-sama bangkit berdiri, kita mau merayakan kemuliaan Tuhan, kebesarannya yang ajaib. Lebih lagi katakan, kau terbesar dan mulia, ajaib semua. Oh,
besar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu, biarlah semua. Lebih saya katakan, biarlah semua memuji-Mu. Hey, hey, hey. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Ajaib Engkau dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi memuliakan-Mu. Ajaib Kau Tuhan. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yes, kami mau lebih lagi Tuhan. Menyatakan kehebatan-Mu di dalam hidup kami. Dengan iman sama-sama kita katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Hanya Kau yang paling dahsyat. Hanya Kau yang paling terutama. Sampai kami tidak membutuhkan apapun yang lain di dunia ini Tuhan. Cukup Engkau, hanya Engkau, dan kami mau memberikan seluruhnya bagimu. Biar saat ini Tuhan kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan, untuk menerima, untuk mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, selain Engkau tiada yang lain dalam hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan, tidak apapun di dunia ini yang menjamin kehidupan kami. Dunia boleh mengecewakan Tuhan, tapi kami berpegang pada Engkau.
Kami berpegang padamu Bapa. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagian kami hanya Kau Tuhan. Tetaplah selama-lamanya, sekalipun habis lenyap, gunung batu Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Thank you Lord. Haleluya Tuhan. Hati kami sungguh lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Karena melalui lagu ini kami diingatkan bahwa Engkau adalah bagian kami. Bukan hanya yang terbesar tapi semuanya Tuhan. Dan kami mau kalau kami mengutamakan Tuhan dalam hidup, maka yang lain yang tidak kami kejar akan justru mengejar kami. Sampaikan isi hati-Mu pada setiap kami pagi ini. Kami mau duduk diam menerima taburan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Berarti yang hadir di gereja pada hari ini, pada pagi ini adalah yang tidak berlibur. Haleluya. Haleluya. Ya. Saudara, hari ini Abuna akan menyampaikan satu pesan profetik buat kita semua. Pertama kita akan melihat dulu di dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Apa gerangan pesan profetik itu? 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ini terjadi ketika terjadi pengepungan Samaria oleh musuh-musuh. Dalam konteks sejarah, biarkan aja dulu ayatnya seperti itu di atas. Dalam konteks sejarah, di masa itu untuk menghancurkan sebuah kota, maka kotanya dikepung. Sampai dia kehabisan suplai dan perbekalan domestik, kalau sudah kelaparan, mudah untuk ditaklukkan. Jadi tidak punya tenaga untuk berperang. Begitu cara berperang di masa itu, saudara. Dikepung. Karena dulu kota itu berbentengan hanya satu pintu. Jadi pintunya dijaga, dinding-dindingnya dijaga, mau sampai kapan. Kalau Anda membaca satu firman Tuhan yang berkata bahwa iblis berjalan berkeliling, terjemahan yang lain menjelaskan ayat itu bahwa iblis bukan hanya berjalan berkeliling mengaum-ngaum, tapi dia mengepung hidupmu. So be careful, hati-hati saudara, dia mengambil satu titik lelah di dalam hidup saudara untuk mengalami kemenangan dan kita tidak boleh membiarkan itu terjadi. Nah, peristiwa yang akan kita baca ini adalah ketika Samaria sedang dikepung oleh tentara Aram dan mereka sudah berada di titik lemah. Tiba-tiba Tuhan mengirim seorang nabi kepada mereka, Elisa. Dan dia menyampaikan perkataan profetik yang sangat powerful, saudara. Dan mari kita baca bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan melalui Elisa kepada orang-orang Samaria yang sedang bersusah hati. Karena pengepungan, tidak ada makanan, tidak ada lagi sesuatu yang bisa dikonsumsi untuk bertahan hidup. Kecuali menunggu saat-saat kematian mereka dalam peperangan. Kita baca bersama-sama apa kata Elisa 2:3. Dengarlah firman Tuhan. Itu dulu sebentar. Dengarlah firman Tuhan. Saudara, hidup ini sebenarnya adalah hidup di mana kita berjalan di dalam setiap janji Tuhan. Nah, setiap janji Tuhan itu bisa kita terima kalau kita udah mendengar. Dan iman timbul dari pendengaran, saudara-saudara. Jadi Tuhan mau membangkitkan iman kita melalui firman Tuhan. Supaya apa? Ketika kita sedang berada dalam masalah, berada dalam pengepungan, berada dalam problem yang membuat kita berada di titik di mana kita hampir menyerah. Di situ kita
menguatkan iman kita melalui firman Tuhan. Dan Tuhan tidak mau membiarkan kita. Itu sebabnya Elisa memulai kalimat, dengarlah firman Tuhan. Jadi itu memberikan penguatan kepada setiap kita. Amin. Ingat khotbah Abuna mengenai transfer of faith. Langkah pertama untuk membuat iman itu bisa ditransfer adalah terima perkataan-perkataan firman dalam hidupmu. Ketika engkau sedang lemah, ketika engkau sedang berada di dalam ambang kematian, ambang kebingungan yang tidak tahu harus bagaimana lagi, dengarlah firman Tuhan. Anda akan mengalami transfer of faith. Imanmu jadi bangkit dan kuat kembali. Itu yang hendak dilakukan oleh Elisa kepada orang-orang Samaria yang sedang putus asa dan saling menyalahkan di dalam tembok kota. Dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini. Nah, ini akan kita pelajari hari ini saudara. Kira-kira waktu ini. Besok. Berarti apa artinya? 24 jam setelah perkataan ini yang kau dengar. Besok 24 jam. Kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Bagaimana bisa ada tepung terbaik? Bagaimana bisa ada jelai terbaik? Sementara semua persediaan di dalam kota sudah habis. Orang bahkan makan tai burung saudara dimakan. Demi bertahan hidup. Tiba-tiba ada nabi datang. Kalau Anda berada dalam situasi seperti itu. Respon manusia kita akan berkata ini konyol. Ini nabi palsu. Kita terkepung. Kita dari mana? Emang turun dari langit? Orang-orang yang kadang-kadang terlalu realistis akan mulai bekerja dengan akal pikirannya dan berkata ini tidak mungkin. Kamu ini firman Tuhan. Tapi yang jelas dong. Benturan profetik seperti ini seringkali kita alami loh saudara. Yang akhirnya membuat kita gagal. Yang membuat kita akhirnya melewati setiap kesempatan yang sebenarnya Tuhan beri. Sebenarnya Tuhan mau mendisplay kepada kita. Dengarlah. Makanya di gereja jangan ngantuk coy. Nanti Anda gak bisa melihat sesukan tepuk terbaik itu. Dan 2 sukat jelai terbaik itu Anda gak bisa lihat. Tapi ini adalah firman Tuhan. Kalimat kunci yang kita pelajari adalah besok kira-kira waktu ini. Ulangi bersama-sama dengan Abuna 2-3. Besok kira-kira waktu ini. Berapa lama rentangnya? 24 jam. Kalau Tuhan udah ngomong seperti itu, bagianmu adalah menunggu. Kita hold dulu yang ini, kita pindah ke satu ayat yang lain. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 16. Nabi yang sama. Enggak tahu ini kenapa si nabi itu doyan menggunakan kalimat ini. Paling keren itu saudara. Dan dia hanya menggunakan kalimat ini 2 kali dalam 2 peristiwa yang sama-sama penting. Pertama pengepungan Samaria. Dan nabi yang sama berkata untuk memberikan harapan kepada seorang perempuan Sunem. Kita nggak tahu siapa nama perempuan ini. Hanya dia tinggal di kota Sunem. Makanya Alkitab mengidentifikasi dia dengan wanita Sunem. Dia pergi ke rumah wanita Sunem ini dan tinggal di sana. Di rumah orang ini diberkati secara material. Tapi apa daya, dia mandul. Dan karena dia menjamu hamba Tuhan di rumahnya. Ini menjamu hamba Tuhan di rumah itu alkitabiah loh saudara. Serius. Satu kerinduan Abuna sampai saat ini belum terwujud adalah punya satu rumah. Dan rumah itu nanti ada 1 kamar. Di mana hamba Tuhan tidak perlu nginap di hotel. Tapi nginap di rumah Abuna. Itu doa saya terus. Karena saya tahu hukumnya. Kalau melayani hamba Tuhan memberikan yang bukan berarti nanti setelah ini Anda akan mendaftar untuk Abuna kapan datang ke rumah saya. Bukan modus seperti itu ya saudara. Saya mau memberikan edukasi kepada kita. Bahwa ketika menghormati hamba Tuhan sesuai dengan panggilannya. Engkau akan mendapat upahmu. Wanita ini punya pergumulan. Dia kaya, diberkati secara material, ya, diberkati. Tapi dia tidak punya anak. Dan dia memiliki hati untuk menopang pelayanan sang nabi. Apa yang dilakukan sang nabi pada waktu itu? Coba kita lihat saudara. Ayat ke-13, coba munculkan ayat 13 dulu.
ayat 13. Elisa berkata kepada Gehazi, bujangnya, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada kepala tentara? Jawab perempuan ini, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Ayat 14. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Kata sudah tua itu artinya dia sudah tidak bisa lagi berhubungan seksual. Sudah tua, sudah tidak ada harapan. Secara fisik sudah tidak mampu. Coba lihat saudara. Ini tidak muncul serta-merta dari mulut Elisa untuk bertanya kalau dia tidak nginap di rumah perempuan itu. Makanya saya selalu katakan melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan. Amin. Dan gereja adalah tempat kehormatan itu. Di mana lagi? Jadi Anda sekarang berada di tempat terhormat. Barisan VVIP. Dan orang yang berada dalam barisan VVIP itu, saudara, selalu mendapat tawaran. Apa yang kau mau aku perbuat kepadamu? Sebenarnya tidak secara kebetulan Tuhan menggerakkan Elisa untuk pergi ke kota Sunem dan dia meminta sang nabi untuk tinggal di sana. Tuhan lebih tahu dari Elisa. Tapi Tuhan mau bekerja, mau beracara di dalam diri perempuan Sunem ini untuk memberkatinya melalui Elisa. Itu sebabnya Elisa bertanya kepadanya, melalui Gehazi, apa yang dapat kuperbuat baginya? Selalu seperti itu saudara. Orang-orang yang melayani Tuhan tidak akan pernah kehilangan upahnya. Amin. Amin. Ayat 15. Ayat 15. Coba lihat. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Kenapa di pintu gak masuk? Karena itu kamar cowok. Kamar laki-laki. Hanya dulu gak boleh. Sekarang yang terjadi sekarang aneh ya. Justru laki-laki masuk ke dalam kamar cewek. Bahkan ceweknya berkata, come. Orang tuaku gak ada di rumah, datang. Aneh, itu tidak alkitabiah yang seperti itu, mengundang dosa. Dulu tunggu depan pintu. Apa yang dikatakan oleh Elisa kepada perempuan ini? Lihat ayat 16 ini, sangat powerful saudara. Kita perlu pegang ini sebagai pesan Tuhan buat kita yang hadir di tempat kehormatan pagi ini. Haleluya. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini. Coba lihat. Pada waktu seperti ini juga. Pada waktu seperti ini artinya di jam yang sama. Di hari yang sama. Pada waktu seperti ini juga. Tahun depan. Engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, apa responnya? Dia berkata, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Lihat dua peristiwa yang berbeda melalui nabi yang sama. Hari ini dipaparkan kepada kita narasi ini untuk memberitahu kepada kita semua bahwa sekalipun peristiwanya berbeda, janji Tuhan dinyatakan melalui baik perempuan Sunem maupun orang-orang yang ada di Samaria melalui sang nabi pada waktu seperti ini. Katakan pada waktu seperti ini. Untuk Samaria berlaku 24 jam. Untuk perempuan Sunem berlaku berapa lama? Bukan setahun. 9 bulan. Pada waktu seperti ini tahun depan. Bukan berarti kalau dibilang tahun depan, maka 1 tahun, 12 bulan. Tidak. 9 bulan. Jadi benih sudah dilepaskan oleh Elisa sehingga rahim wanita ini diberkati. Ketika dia berhubungan dengan suaminya tiba-tiba bisa seperti umur 17 tahun. Dan dia berhasil membuahi istrinya. Langsung terjadi pembuahan. 9 bulan kemudian, tahun depan. Saudara, pada waktu seperti ini. Sekali lagi katakan pada waktu seperti ini. Ini berlaku pada waktu Samaria dikepung. Dan berlaku pada waktu seorang perempuan Sunem yang mandul tidak mampu melahirkan sesuatu. Saudara, pada waktu seperti ini adalah janji profetik Tuhan. Untuk memberitahu kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang sedang terkepung.
Tuhan tidak sedang meninggalkan orang-orang yang sedang kesusahan apapun alasannya. Kesusahan karena tidak ada makanan, kesusahan karena tidak ada pekerjaan, kesusahan karena tidak melahirkan, kesusahan karena banyak problem. Yang penting adalah dengarkanlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu benih. Kata benih itu sperm. Sesuatu yang membuahi. Alam semesta dijadikan melalui sperm. Berkatalah Tuhan, jadilah. Makanya kita tidak boleh main-main, saudara. Ketika kita mendengar firman Tuhan, benih sedang ditabur dalam hidup saudara dan saya. Tapi pertumbuhannya bergantung respon kita. Ketika Samaria dikepung, apakah semua orang percaya? Tidak. Ada seorang pejabat tentara yang tidak percaya. Bagaimana? Apa yang terjadi? Dia tidak pernah melihat bagaimana Tuhan melakukan pembalikan keadaan melalui nubuatan sang nabi, melalui nubuatan Elisa. Dan dia perempuan Sunam ini juga hampir menolak nubuatan itu. Dari mana kita tahu? Dia percaya tapi ragu-ragu. Ketika dia berkata, janganlah Tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Kenapa? Karena dia melihat secara natural. Dia lupa bahwa Elisa sedang mengupgrade imannya, tidak lagi di dalam level natural, tetapi dalam level supernatural. Dan seringkali tujuan yang sama Tuhan nyatakan bagi kita. Gunanya kita datang ke gereja untuk mengupgrade iman kita. Supaya kita tidak hanya melihat yang natural, tapi memiliki perspektif supernatural. Kalau Anda percaya mukjizat, itu bukan perspektif natural, saudara. Itu perspektif supernatural. Kalau Anda percaya ada Tuhan, itu bukan perspektif natural, itu supernatural. Karena Tuhan gak terlihat, manusia terlihat natural. Kalau Anda percaya doa Bapa kami, jadilah padaku di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Berarti dimulai dari di surga, template-nya di surga, dinyatakan, diulang, di copy paste di bumi. Jadi dimulai dari supernatural yang tidak kelihatan. Itu maksud Elisa berkata kepada orang-orang di Samaria. Kau melihat yang tidak kelihatan. Lihat loh, aku sedang mengupgrade imanmu. Supaya perspektifmu berubah. Dia datang kepada perempuan Sunem. Aku sedang mengupgrade imanmu. Supaya perspektifmu berubah. Dan dia memperdengarkan peristiwa itu yang sama kepada kita pagi ini. Saudara, hidup kekristenan adalah hidup dengan perspektif supernatural. Dampaknya natural. Ayo praktekkan itu dalam hidup saudara. Anda akan melihat hal-hal yang luar biasa. Apa yang kita pelajari dari dua hal ini? Dari dua narasi ini. Yang pertama, saudara, ada yang disebut dengan kata kunci yang pertama yang kita pelajari adalah precision time. Waktu Tuhan adalah waktu yang sangat presisi. Amin. Tidak meleset detik, menit, tidak meleset tanggalnya, tidak meleset pas. Anda melihat permainan apa itu? Dark ya, apa itu? Yang dilempar-lempar ke dinding itu? Dark ya. Tas. Pas tepat di bagian yang tengah. Jarum. Tuhan itu selalu memiliki waktu yang tepat. Itu yang disebut dengan precision time. Kadang-kadang kita mencoba mengulur Tuhan. Kadang-kadang kita mencoba mempercepat Tuhan. Kita tidak akan pernah dapat apa-apa. Tapi orang yang menempatkan dirinya di dalam benih firman Tuhan, dia memposisikan diri dalam precision time. Mengapa orang dibilang kamu telatan? Angger latihan telatan. Kenapa? Dia tidak berada di dalam precision time. Tepat waktu. Dan ketika Tuhan menyatakan ketepatan waktu itu sangat deskriptif teknis. Pada waktu seperti ini. Besok. Dulu soalnya gak ada jam. Kalau ada jam pasti Elisa berkata, sekarang jam berapa? Jam 3. Besok jam 3.
Ketika Elisa berkata kepada anak perempuan Sunam ini, dia berkata pada waktu seperti ini tahun depan. Dia sedang mengingatkan bahwa benih ilahi sedang dilepaskan. Mari kita hidup anak-anak Tuhan. Belajar mengenali cara kerja Tuhan dalam precision time. Ingat itu. Kata kunci yang pertama, update statusmu hari ini. 3 hal yang penting untuk mendapat sesuatu tepat pada waktunya. Pertama, precision time. Maka selaraskan hidupmu. Jika kita adalah dart itu, maka kita harus ikut bekerja sama agar tepat pada sasaran yang sudah diarahkan oleh Tuhan. Berapa lama telur ayam dierami sampai dia menetas? 21 hari. Itu precision time. Perempuan mengandung 9 bulan. Itu precision time. Tuhan selalu memiliki precision time buat setiap orang. Kelinci beranak berapa hari? Kelinci kan beranak terus. Selalu ada precision time buat setiap kita. Mari saudara-saudara belajar melihat waktu Tuhan. Kadang-kadang kan kita ini rasanya nggak sabar. Tuhan kok lama toh Tuhan? Kok lama toh Tuhan? Urung kawin-kawin. Kok lama? Sudah saya tulis, sudah saya pakai kaos di sini. Mencari laki-laki. Contoh. Kok lama? Suemen. Kadang-kadang berkat udah terlihat tinggal mau jalan. Kok Tuhan piye tuh ini? Kok ada hambatan? Ingat ya, Tuhan bekerja dalam ketepatan. Amin. Kasih tahu kiri kananmu, Tuhan bekerja dalam ketepatan. Jangan rekayasa itu. Precision time. Hal yang kedua, saudara, yang kita bisa pelajari dari 2 narasi pada waktu seperti ini. Tuhan mau berbicara kepada orang-orang di Samaria melalui Elisa. Kepada perempuan Sunam melalui Elisa. Bahwa masalahmu ini akan beres ketika engkau meletakkannya kepada Tuhan. Jadi kata kunci yang kedua. Yang pertama tadi apa? Precision time. Kata kunci yang kedua, take over. Wes. Tahu take over itu mengambil alih. Diambil alih. Artinya bukan lagi milik kita tapi milik Tuhan. Yang take over itu bukan bank. Karena kita nggak bisa bayar cicilan. Lalu dia take over. Bukan. Yang ambil alih adalah Tuhan sendiri. Dia take over. Dia berkata, nah engkau tidak akan mampu menghadapinya sendirian. Engkau kalah. Engkau tidak punya kekuatan. Tapi bersamaku kamu bisa. I can do with Jesus. Saya sudah lama gak ngomong itu. Di take over oleh Tuhan. Masalahnya kadang-kadang apa yang sudah kita serahkan kepada Tuhan. Suka kita utak-atik lagi. Tuhan gimana kalau gini, gimana kalau gini, gimana kalau begitu. Tuhan kok lama toh, saya ambil alih dulu sebentar. Baru setelah itu menyerah lagi, serahkan lagi kepada Tuhan. Itu gunanya kita berdoa. Tuhan tolong take over masalah ini. Tuhan tidak kelihatan. Tapi ketika kita berseru kepadanya. Ingat, berserulah kepadaku. Maka aku akan mendengar engkau. Mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Take over tidak akan terjadi tanpa kita berseru. Take over tidak akan terjadi kalau kita tidak mendekat kepada Tuhan. Take over tidak akan terjadi kalau kita tidak totally menyerahkan itu semuanya kepada Tuhan. Abuna belajar dari hidup Abuna sendiri. Itulah sebabnya Abuna selalu jelaskan dan selalu ingatkan, put your trust in God. Percaya kepada Tuhan. Kita tidak pernah tahu cara Tuhan bekerja. Kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan membuka pintu. Kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar. Kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan mempertemukan kita dengan pasangan hidup kita. Kita tidak pernah tahu. Put your trust in God. Doa terus yang kenceng. Amin. Doa. Supaya Tuhan take over.
Kalau sudah Tuhan take over, jangan lagi ada kekhawatiran, jangan ada lagi ketakutan. Tuhan mau memberitahu kepada penduduk Samaria, jangan takut, aku akan take over masalah ini. Musuh di luar Tuhan, di dalam kelaparan, jangan takut, aku akan take over. Dibawa dalam perspektif supernatural. Gimana aku bisa hamil? Suamiku sudah tua. Tuhan mau memberitahu, jangan khawatir, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan take over, tidak ada yang mustahil. Kasih tahu kiri kanan, tidak ada yang mustahil. Ngomong. Ada yang mustahil. Belajar percaya. Tuhan ini gimana? Kalau saya ada pergumulan saudara, saya doa. Tuhan ini iki piye Tuhan? Aku kurang ngerti. Tolong ya. Tolong. Nah, kalau Tuhan diam aja, ya sudah saya diam juga. Ngapain pikirin? Tidurnya aja. Di satu titik tertentu Tuhan akan bekerja. Begitu. Itu yang Abuna praktekkan. Tuhan, ini ada masalah seperti ini gimana Tuhan? Berikan hikmat, berikan petunjuk untuk melakukan sesuatu. Take over. Ketika Tuhan mengambil alih saudara, semuanya jadi. Dan ketika Tuhan mengambil alih, dia membalikan keadaan. Jadi tidak boleh putus asa seperti wanita Sunem ini. Dia putus asa enggak? Dia berkata, aduh kamu PHP. Ya toh, bahasa gaul sekarang kan. Nah aduh abdi Allah, jangan PHP dong. Jangan PHP. Saudara Anda yang sedang kehilangan pengharapan, sudah menyerah karena keinginanmu belum terwujud. Hari ini ketika engkau mendengar firman ini, biarkan Tuhan take over. Dan kalau itu selaras dengan kehendak Tuhan, terjadi percepatan. Haleluya. Haleluya. Kok kayak orang jawab belum makan. Haleluya. Nah gitu, kenyang. Kata kunci yang pertama, precision time. Kata kunci yang kedua, take over. Dan kata kunci yang ketiga adalah respon. Katakan respon. Ulangi kata-kata Abuna, precision time, take over, respon. Respon yang dimasukkan di sini adalah good respon. Respon yang baik. Ketika Elisa berkata bahwa kelaparan akan berakhir, akan tersedia tepung terbaik, gandum jelai terbaik. Tidak semua orang bisa menerima. Makanya saudara-saudara, ketika Anda diberkati oleh Tuhan, bagianmu menyaksikan orang terima, nggak terima, percaya, nggak percaya bukan urusan. Tapi transfer iman. Tadi Abuna katakan bahwa untuk transfer of faith, pertama melalui perkataan firman. Betul? Yang kedua, perhatikan baik-baik, melalui kesaksian hidup. Maka ketika orang sedang menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya, jangan nyinyir coy. Ubur-ubur tetap ubur-ubur, ikan lele tetap ikan lele, jangan nyinyir. Dia mengalami sesuatu, harusnya di dalam diri kita. Wow, ubur-ubur ikan lele, aku juga punya Tuhan yang sama. Aku rindu mengalami hal yang sama. Gitu yang benar. Namun kalau dengar kesaksian ya saudara, dia diberkati Tuhan. Dia diberkati Tuhan. Saya berkata, Tuhan walaupun aku pendeta, aku rindu mengalami mujizat yang sama. Saya membangun iman di dalam diri saya sendiri. Perkataan iman itu seperti itu. Tidak lantas kita umbar-umbar lalu bergaya petantang-petentang sana sini. Enggak. Kalau itu memang jatahmu Anda mengalami. Kalau bukan jatahmu Anda mengalami sesuai dengan jatahmu. Haleluya. Berkali-kali loh saya diminta doakan mobil baru. Mobil baru orang itu jemaat itu. Abuna doain mobil baru supaya aman dalam perjalanan. Yo saya doain. Tapi saya batin dalam hati. Kapan aku punya juga ya Tuhan? Tapi udah berpuluh-puluh tahun ini belum ada nih. Dan apa saya ngeyel? Ngotot sama Tuhan, merekayasa supaya dapat? Enggak. Ya sudah, lupain. Respon itu penting. Respon yang penting adalah put your trust in God.
nyatakan keinginanmu. Kalau sesuai Tuhan nyatakan. Tidak sesuai Tuhan akan menghapus itu dari ingatanmu. Dan Tuhan akan memberikan beban yang baru kepadamu. Amin. Ketika orang diberkati, belajar, tangkap imannya melalui kesaksian itu. Transfer of faith. Wow. Yes. Itu jalan hidupnya. Aku punya jalan berkatku sendiri dalam hidupku. Itu yang perlu kita lakukan. Bukan, notok. Oh ya pantas ya. Jangan gitu, itu sikap yang salah. Tapi jangan, kalau tetanggamu kawin lagi jadi istrinya 2, jangan imani. Jangan, oh Tuhan berikan aku juga berkat yang sama. Jangan, salah itu. Saudara-saudara, respon yang benar adalah ketika kita menangkap itu sebagai benih dalam hidup kita. Dan selanjutnya, biarkan Tuhan yang membuatnya bertumbuh dan berbuah. Bagianmu adalah berada di dalam tracknya. Oh Tuhan, seperti ini ya. Oke. Begini ya Tuhan. Ya, kita tidak pernah tahu cara Tuhan bekerja. Sebenarnya ada 3 opsi respon itu. Pertama, percaya. Percaya. Orang Pantekosta bilang percaya saja. Telan. Percaya. Jadi tidak ada keraguan. Seperti Maria, didatangi malaikat Tuhan. Hei, kamu akan mengandung. Dan yang kau kandung bukan hanya itu aja udah kaget. Aku belum bersuami, mengandung. Yang kedua, yang dikandung adalah juru selamat. Itu lebih kaget lagi. Yang ketiga, konsekuensi sosial. Kalau dia ketahuan, dia dilempar batu sampai mati. Tapi apa yang dilakukan oleh Maria? Responnya, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dan dia menyimpan semuanya dalam hati. Tidak diumum-umumkan. Tidak pengumuman, pengumuman. Aku 9 bulan lagi akan melahirkan anak. Tadi malam malaikat datang kepadaku. Bukan begitu. Orang yang percaya akan memelihara setiap perkataan nubuatan dan janji Tuhan itu. Melalui hidupnya, imannya, doanya. Dia memelihara. Saya mendorong kita semua untuk memelihara. Respon yang kedua, tidak. Ini kontrasnya dari ya, tidak. Nah kalau kita berkata tidak, ya sudah. Nubuatan itu akan kembali kepada asalnya. Kembali kepada Tuhan. Oh kamu tidak bisa menerima itu, ya sudah. Dia akan mencari yang lain. Yang siap menerimanya. Tapi yang paling berbahaya adalah yang di tengah-tengah. Yaitu keraguan. Benar gak sih? Oke aku percaya, mulai dari percaya. Tapi seiring dengan waktu, karena jawaban Tuhan belum muncul. Kita mulai berkata, pemain musik maju ke depan. Kita mulai bertanya, sakjane Tuhan tolong gak sih? Sakjane Tuhan bekerja gak sih? Kita mulai mempertanyakan cara kerja Tuhan. Maka hari ini saudara-saudara, apapun situasi saudara. Mungkin seperti orang-orang di Samaria. Membutuhkan pangan, membutuhkan roti, membutuhkan hal-hal material. Dan Anda tidak mampu menolong dirimu sendiri. Apakah kehidupanmu seperti perempuan Sunam yang sudah berjuang dan menanti cukup lama sehingga kehilangan harapan. Bahkan ketika firman Tuhan datang kepadanya mulai tidak percaya. Jangan gitu. PHP. Hari ini firman Tuhan sudah menjadi jawaban bagi setiap kita. Haleluya. Pada waktu seperti ini. Amin. Letakkan kedua tanganmu di dadamu. Biarkan Roh Kudus bicara kepadamu apa yang menjadi kerinduan hatimu. Apa yang menjadi doamu. Apa yang menjadi kerinduan hatimu. Hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Saya berikan saat teduh sebentar. Pada waktu seperti ini. Pada waktu seperti ini. Bangun kembali iman dan pengharapanmu. Jangan menyerah. Jangan putus asa.
Berdoa pada Tuhan dimanapun saudara duduk. Kalau Tuhan menolong orang-orang di Samaria, kalau Tuhan menolong perempuan Sunem untuk melahirkan sesuatu yang luar biasa, hari ini Tuhan yang sama akan menolong kita. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Tutup matamu saudara, Anda sudah mengerti lagu ini. Hatiku tenang berada di dekatmu. Hatiku tenang. Tutup matamu. Katakan, kaulah jawaban. Jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Mari bayangkan seperti yang kau berada di depan Tuhan. Kau telah memikat hatiku. Seberapa besar dan seberapa banyak beban dan pergumulan kami Tuhan, yang seringkali membuat kami lelah dan putus asa, juga terbeban berat. Tapi kami pagi ini mau mengambil komitmen. Kami mau memiliki sikap hati yang benar di hadapan-Mu. Karena Engkau Tuhan selalu punya waktu yang terbaik untuk menolong kami. Dan Engkau sendiri yang mengambil alih apapun yang menjadi pergumulan kami saat ini. Engkau berjalan dan menopang kami. Terima kasih Tuhan karena kami sudah bertemu dengan Engkau sendiri melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami tahu ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, maka kami akan mendapat jawaban atas setiap doa dan pergumulan. Kami berjalan tidak lagi di dalam hukum natural, tetapi kami berjalan bersama dengan hukum supranatural yang Engkau sendiri. Apa yang kami awali bersama dengan Engkau Tuhan, segala beban dan pergumulan ini, kami tahu Engkau yang akan menjaga hidup kami. Dan Engkau sendiri akan membuat akhir yang indah dan penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami pulang dengan hati yang tenang. Engkau sudah menjamah setiap kami. Engkau kembali memberkati hamba-Mu yang sudah menyatakan isi hati-Mu. Engkau juga memberkati kami, memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bersama kita katakan, amin. Shalom, G2C Family. Puji Tuhan, pada pagi hari kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bunda yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan info gereja sepekan. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah G2CC. Dan jika belum memiliki ibadah yang tetap, gereja menantikan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Ibadah online akan diadakan jam 5 sore di YouTube Pastor Sony Saluku. Lalu firman online ditiadakan ya yang pada hari Rabu. Lalu kita juga akan ada breakthrough prayer Jumat jam 5 sore. Untuk Komsel Youth 4G juga ditiadakan 5 April 2025. Dalam rangka liburan Lebaran ibadah raya G2CC tanggal 30 Maret dan April tanggal 6 hanya satu kali ibadah jam 7 pagi. Ibadah raya tanggal 6
April 2025 ibadah jam 7 pagi tapi yang hanya 1 kali ibadah, jadi sorenya nggak ada ibadah. Lalu ibadah sekolah minggu juga jam 7 pagi. Kami selalu mengimbau kepada Bapak Ibu, saudara-saudari ataupun ada anggota keluarga yang sedang demam, flu, batuk, pilek, tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite, harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada serta beraktivitas. Lalu gembala dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan happy wedding anniversary kepada jemaat yang merayakan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan umur panjang. Amin. Demikian info gereja sepekan. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Johnny. Bapak Ibu, ada yang mau berlibur, jangan lupa titip rumahmu kepada tetangga di sebelah kiri, sebelah kanan. Cabut semua colokan, lampu, charger jangan dibiarkan tercolok, cabut, matikan semua. Ya, jadi berlibur dengan sukacita, kembali ke rumah dengan selamat. Amin, amin. Ya, beberapa dari kita agak sepi karena banyak jemaat yang pamit, berlibur. Termasuk tadi pagi ada yang jam 6 berangkat pamit ya Buna, kemana? Berlibur. Nah kenapa isu-isu ngomong gereja sih? Ngejar pesawat. Wah, oke. Jadi baik-baik ya, selamat berlibur buat semuanya. Minggu depan kita hanya ibadah 1 kali juga, yaitu pagi. Semua kegiatan gereja di sepanjang minggu ini ditiadakan kecuali doa. Doa tidak boleh stop. Ya, seberapapun nanti pengerja akan ada di gereja untuk berdoa bersama-sama jemaat yang hadir, saudara-saudara. Ada yang berulang tahun? Tidak ada. Nanti Revo yang akan menutup dengan doa berkat. Kita doakan untuk anak-anak sekolah minggu dulu. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Siapa yang cap kaki di ruang sekolah minggu? Yang ruang sekolah minggu kelas kecil? Iya, ada cap kaki. Tanggung jawab siapa itu? Dekat pintu. Diginiin. Mari kita berdoa untuk anak kita, saudara. Ya. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu kami sebagian hadir di kelas sekolah minggu hari ini, berkati mereka. Berkati hidup mereka, masa depan yang baik Engkau berikan kepada anak-anak ini. Kami tahu mereka adalah satu generasi yang Tuhan sedang siapkan untuk berada di dalam precision time bersama Tuhan. Jadikan mereka terang dan berkat dengan karakter yang baik. Tidak ada ikatan-ikatan ketergantungan pada game. Mereka nurut kepada orang tua, tidak membantah. Mereka pintar, cerdas, otak mereka baik, kesehatan mereka baik. Dan pakai hidup mereka sebagai alat-Mu. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Ada yang ulang tahun, saudara, yang belum Abuna doakan? Wedding anniversary? Tidak ada? Ya, Revo. Mari sekali lagi kita datang ke hadapan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh dikuatkan bahwa kami akan menunggu pertolongan-Mu karena pertolongan-Mu itu selalu tepat waktu. Dan selagi kami menunggu pertolongan-Mu, ajar kami Tuhan untuk tetap sabar, untuk tetap tekun dan setia menjalani hidup ini, menjalani panggilan-Mu. Ajar kami untuk tetap setia melakukan firman-Mu Tuhan. Ajar kami agar kami punya roh pengendalian diri yang baik, pengendalian di mulut, pengendalian di perilaku, pengendalian di pikiran kami Tuhan. Agar kami ini punya hati seperti yang Engkau mau. Tuhan, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu
Engkau yang memberkati saudara-saudara kami yang sedang mudik, sedang berlibur. Engkau yang menyertai dalam perjalanan. Lindungi dan jagai anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Kirim pasukan malaikat-Mu 24 jam menjaga kami, supaya kami tetap aman. Kami dapat pergi dengan selamat, pulang juga kembali ke Semarang, ke rumah kami, ke gereja-Mu dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Engkau yang memberikan roh sukacita di tengah-tengah kami, agar kami boleh hidup dengan penuh rasa syukur dan menikmati berkat-berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami juga bawa ke hadapan-Mu Tuhan persembahan kami, korban kami. Biarlah ini menjadi korban yang harum, yang menyenangkan hati-Mu, agar memperluas kerajaan-Mu di bumi Indonesia ini. Tuhan, hamba juga berdoa Engkau yang memberikan kepada jemaat-Mu kesehatan yang baik. Walaupun di luar sana kami dengar ekonomi tidak baik, keadaan politik yang mendebarkan, tapi kami percaya Tuhan, hidup anak-anak Tuhan itu akan dijamin oleh Tuhan, dan kami percaya kami tidak akan kekurangan, kami tidak akan meminta-minta, tapi bahkan kami akan menjadi alat berkat-Mu Tuhan dimanapun Kau tempatkan kami. Berkati apa yang anak-anak-Mu kerjakan, semuanya membuat hasil yang beruntung, dan itu akan menjadi saluran berkat untuk orang-orang sekitar kami. Mari jemaat yang kasih Tuhan, bukalah kedua tangan-Mu, dan terimalah berkat imam. Yevarecha Adonai veishmarecha, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yaer Adonai panaf elecha veyechunecha, Tuhan menyenari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yisa Adonai panaf elecha veyasim lecha shalom, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Beshem Yeshua HaMashiach, di dalam nama Yesus Kristus yang menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat mengambil saat teduh.